washabihi ajmain amma ba'd. Al-Mukarram Bapak Rustam Sumarna, Al-Mukarram Ustadzun Al-Karim Ustadz Ahmad Nailal Abror, Al-Mukarram seluruh Bapak Ibu peserta kajian online Ramadan Bait Al-Hikmah Khalifatur dan seluruh tim Khalifatur yang berbahagia. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Saya Dian selaku moderator untuk kajian online Ramadan kali ini. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita memulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini Khalifah punya kegiatan rutin, ya yang mana salah satunya adalah kajian online Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini tema yang akan dibawakan untuk kajian kali ini yaitu tentang takwa dengan judul Menggapai Derajat Takwa. Sebenarnya apa sih takwa itu Bapak Ibu sekalian? Kemudian setinggi apa sih derajat takwa itu dan siapa orang-orang yang bertakwa? Apa sih janji-janji yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa? Juga bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan atau menggapai derajat takwa. Nah, untuk bisa tahu itu semuanya sudah hadir bersama kami pembicara yaitu Ustadz Ahmad Nailal Abror. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Ustadz, bisa di-unmute dulu Ustadz? Karena iya, Assalamualaikum. Suaranya tidak keluar, bisa di-unmute dulu. Ini HP. Bentar. Aman? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi bima akhrajahu Imam Abu Dawud wa Imam At-Tirmidzi yaqul al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talul Qur'an hafizul lisan mut'imul ji'an wassaimur Ramadan. Yang kami hormati kru Khalifatur, yang sangat kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah di pagi yang bahagia ini, di hari ke-7 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Yang mudah-mudahan harapan kita semoga Ramadan tahun ini kita bisa menuntaskan full iman, full amal soleh, full segala kebaikan. Dan tentu saja kita berharap bahwa momentum Ramadan tahun ini bisa menjadikan momentum terbaik
dalam perjalanan ruhani, perjalanan spiritual Bapak Ibu hadirin semuanya insyaallah. Jamaah as-saimun as-saimat rahimakumullah, kalau melihat ayat ataupun nas Al-Qur'an yang sangat sharih, yang sangat jelas, surat Al-Baqarah 183, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan tentu saja kepada kita semua sebagai umatnya, bahwa tiada lain tiada bukan diperintahkannya ibadah saum Ramadan ini memiliki tujuan yang sangat mulia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Tentu saja yang merasa beriman. Kalau yang tidak merasa beriman, tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk melaksanakan saum. Maksud iman di sini apa? Maksud yang diserukan oleh Allah kepada mereka yaitu yang meyakini, ya, dengan keyakinan bahwa saum ini adalah perintah Allah dan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini adalah sesuatu keniscayaan yang harus dilakukan. Dijelaskan lagi dalam hadis yang lain bahwa rukun Islam ini dibangun oleh 5 perkara. Salah satunya adalah ibadah saum di bulan suci Ramadan. Jadi nasnya jelas, ya, perintahnya jelas, sharih, la syakka fiha, tidak ada keraguan di dalamnya bagi mereka yang merasa beriman. Ya. Kemudian sesungguhnya perintah saum ini udah jauh-jauh hari dilaksanakan kepada umat manusia dalam sejarahnya. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir sudah ada perintah saum. Namun tentu saja kesempurnaan saum Ramadan yang dibawakan, ya, atau diperintahkan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah yang paling sempurna. Dan ini ibadah saum Ramadan ini salah satu ibadah yang paling didambakan, yang paling diinginkan. Kata Profesor Nazaruddin Umar dalam sebuah kajian tafsirnya, beliau mengatakan bahwa andaikan umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi sebelum Rasulullah SAW dikembalikan hidup kembali, maka amalan yang diinginkan oleh mereka adalah saum Ramadan. Ya. Nah, kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Tujuan daripada diwajibkannya saum ini ternyata Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, supaya kalian, ya, maksud kalian itu dari Allah, ya, supaya kalian ini, kita semua, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Tadi Teh Dian mengingatkan kita semua, apa sih takwa itu? Ya. Takwa sebagaimana sudah kita pernah baca, kita pelajari, kita dengar dari majelis ta'lim, dari asatizah, ya, bahwa kita melaksanakan semua perintah dari Allah dan Nabi Muhammad SAW dengan setulus hati, dengan keyakinan dan keimanan, dan tentu saja kita, ya, melarang atau tidak mengamalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita punya rem, ya, kita punya kekuatan, ya, untuk melaksanakan semua perintah Allah. Di sisi lain kita punya rem, kita punya penahan diri supaya tidak melaksanakan larangan Allah dan Rasul-Nya. Ini gambaran tentang makna takwa secara umum. Ya. Jamaah rahimakumullah, next Teh Dian. Saya ingin menggarisbawahi ada kalimat, next Teh Dian, ya. Ada kalimat la'allakum tattaqun. Nah,
La'alla ini dalam kaidah bahasa Arab, jamaah rahimakumullah, itu adalah kalimat atau huruf taraji. Ya, artinya kita mengharapkan ketakwaan itu kita capai, kita gapai, kita raih. Ya. Lalu bagaimana supaya ketakwaan itu bisa kita gapai, kita raih dengan sempurna? Ya. Meskipun memang ya selama ini di antara kita mungkin melaksanakan saum Ramadan ini sudah berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali. Ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan level derajat ketakwaan kita naik, ya, naik atau bahkan turun? Ya, ini yang sebetulnya harus kita punya standar. Ya. Apakah tahun kemarin Ramadan kita misalnya standar ukuran catatan manusia, misalnya Ramadan kemarin alhamdulillah hatam Al-Quran 1 kali, mengeluarkan sedekah misalnya sekian juta, itu standar kita, ya. Nah, apakah tahun ini supaya derajat ketakwaan kita meningkat? Oh, berarti tahun ini kita harus hatam Al-Quran 1,5 kali, misalnya seperti itu. Ya, sedekah kita harus ditingkatkan. Ya, bacaan Al-Quran, sholat sunatnya juga harus ditingkatkan. Nah, kalimat la'allakum itu, ya, untuk menggapai derajat ketakwaan tadi yang jaminannya adalah surga, maka di sini ya beberapa ulama mengatakan ada 3 poin penting. 3 poin penting yang harus kita telaah, yang harus kita baca. Bukan baca bimakna zahir, tapi baca secara hati juga, ya. Ya Bapak Ibu rahimakumullah. Artinya, oh iya, ya, bahwa mencapai derajat ketakwaan itu yang pertama adalah, kata para ulama, sholat kita harus ditingkatkan. Ya. Artinya, kemarin mungkin sholat sunnahnya males-malesan. Ya. Ini terlepas dari sholat wajib, ya Bapak dan Ibu. Kalau sholat wajib nggak akan saya bahas karena itu sudah kewajiban kita. Ya. Sholat sunatnya, qobliyah subuhnya, salah satu misal, kemarin males-malesan kita sholat qoblah subuh 2 rakaat, padahal pahalanya kan luar biasa. Dunia dan segala isinya bisa kita raih hanya dengan 2 rakaat sholat qoblah subuh. Ya. Kemudian qiyamul Ramadan. Ya. Qiyamul Ramadan ini juga penting. Ya. Beberapa ulama mengatakan qiyamul Ramadan atau tarawih ini adalah pengganti daripada sholat tahajud. Ada juga yang mengatakan ini adalah ibadah yang khususiyah, hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Artinya, ketika Bapak dan Ibu sudah melaksanakan sholat tarawih, ada yang 11, ada yang 21, 23, dan seterusnya, ya, saya merasa bahwa tahajud ini nggak bisa tergantikan. Silahkan. Ya, dalam beberapa riwayat, beberapa keterangan disebutkan, kalaulah misalnya selesai 11 rakaat, ditutup dengan witir, kemudian Bapak dan Ibu ingin lagi melaksanakan tahajud yang sudah biasa dilaksanakan, bangun jam 2, bangun jam setengah 3, sambil menyiapkan sahur misalnya, maka buka sholat tahajud itu dengan 2 rakaat khafifatain. 2 rakaat sholat ringan, ya, yang hanya membacanya di iftitah itu subhanallah dil malakut wal jabarut wal kibriya wal azoma, lanjut surat Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian sujud, kembali seterusnya 2 rakaat Al-Fatihah tanpa surat, kemudian lanjut sholat tahajud yang biasa Bapak Ibu laksanakan. Ya. Ini 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sholat qiyamul Ramadan itu atau sholat tarawih itu pengganti dari sholat tahajud. Ada juga yang mengatakan berbeda. Kalau mau tahajud, silahkan tahajud lagi, ya, karena ini adalah ibadah khususiyah di bulan suci Ramadan. Sholat ditingkatkan, ya. Kemudian bacaan Al-Quran, Masya Allah, ya. Hari ini Khalifah membuat video tentang fadilah membaca Al-Quran, itu di grup-grup sudah dikirim, ya, Kang Dea, terima kasih, sudah diingatkan bahwa setiap satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu, Bapak dan Ibu,
bisa dikalikan 10 sampai 70 kali pahala. Ya, ini tergantung kepada level keimanan kita, keseriusan kita. Ya, berapa sekarang satu hari Bapak Ibu membaca Al-Quran, maka hurufnya itu dikalikan 10 sampai 70 kali pahala. Kalau hari ini Bapak dan Ibu menghatamkan satu juz, berapa ribu huruf itu dikalikan sekian, subhanallah. Ya. Nah, ada juga mengatakan bahwa membaca ini tidak mujarrad baca. Ya, saya pernah mengkaji atau mendengarkan beberapa kajian-kajian di Timur Tengah itu, bahwa yang dimaksud dengan membaca itu adalah ini sindiran ya, mohon maaf buat kita umat Islam yang jarang sekali membaca. Ya, yang dimaksud membaca di sini adalah ada sebuah ungkapan al-muslim la yaqra. Ya, orang muslim itu jarang baca. Idza qara'a la yafham, idza fahima la ya'ma. Ya, ini kritikan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim kepada kita. Ya, katanya orang muslim ini tidak pernah baca. Kalaupun dia suka baca, tapi dia tidak faham. Kalaupun dia baca dan faham, tetapi dia tidak mengamalkan. Nah, ini kelemahan kita sesungguhnya. Ya, padahal kalau kita dengar cerita-cerita Pak Habibie ketika dia bersaing di universitas di Jerman itu, ya mereka bersaing ya, dengan orang-orang Yahudi yang selalu mengalahkan Pak Habibie di kampus. Ternyata ketika Pak Habibie datang ke sana itu, ya dia bertanya, apa kunci kamu sehingga kamu juara terus di kampus? Jawabannya, ya Al-Quran katanya. Ya. Jadi isi kandungan Al-Quran. Ya. Sayangnya kalian umat Islam jarang membaca. Nah ini, jadi yang dimaksud membaca di sini adalah lebih daripada membaca. Ya. Kalau mau betul-betul mendapatkan level ketakwaan itu, baca, fahami, dan kita amalkan. Ya. Yang ketiga, ya, beberapa ulama mengatakan di bulan Ramadan ini adalah bulan sedekah, ya, bulan penuh kebaikan. Ya. Artinya, yuk berbagi dengan sesama. Ya. Umat Islam sekarang di dunia ini kurang lebih kalau tidak salah, mohon diingatkan kalau salah, itu 1 miliar. Ya. Di Indonesia ada kurang lebih 200 juta umat Islam. Ya. Apakah kita sudah memastikan bahwa mereka itu bisa berbuka ya dengan menu cukup? Apakah kita sudah memastikan bahwa sahur mereka itu sudah lengkap gizinya? Wah, itu kan ulah level gizi itu Masya Allah. Kita itu betul-betul sangat paham dengan situasi dan kondisi lingkungan kita. Ya, maka dari itu coba sebelumnya Teh Dian ada hadis di back. Nah, ini juga sangat penting sekali buat kita semua, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ya, ada cara pintas, ya, ada cara pintas kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pemahaman saya bahwa surga itu adalah hasil atau buah daripada ketakwaan. Orang yang bertakwa, maka dia akan mendapatkan surga. Ya. Dalam hadis itu dikatakan, dalam hadis ini kita baca semuanya, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Bahwa surga Allah itu merindukan. Coba, kita dirindukan sama surga. Ya. Kita dirindukan sama surga, bukan oleh yang lain, bukan oleh manusia, tapi ini surga Allah Subhanahu wa taala merindukan 4 golongan manusia. Ini kan bahasa yang sangat luar biasa dan maknanya itu betul-betul, oh ini betul-betul kita diharapkan. Ya. Ila arba'an nafar, 4 kelompok, 4 golongan. Ya. Yang pertama adalah yang dirindukan surga itu talul Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya. Tadi dalam yang disampaikan sebelumnya juga, ya, di bulan suci Ramadan ini harus memperbanyak Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Sesuai dengan hadis yang ini juga, bahwa salah satunya untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, buah daripada ketakwaan itu adalah talul Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Memang berat, ya. Buat mereka yang tidak biasa, buat mereka yang ya mohon maaf gitu, lebih banyak membaca berita, lebih banyak memegang HP-nya, lebih banyak main gamenya,
daripada baca Al-Quran, tentu saja satu lembar itu berat, apalagi satu juz. Ya, maka dari itu saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, umumnya bagi kita semua, yuk di bulan suci Ramadan ini kita kembali ke Al-Quran, ya, kita buka lagi, kita belajar lagi, pelan-pelan kita pahami, pelan-pelan kita amalkan. Yang kedua, kelompok yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah hafizul lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Ya. Saya teringat sebuah hadis sahih. Man kana yu'minu billah wal yaumal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kita yang beriman kepada hari akhir dan yu'minu billah wal yaumal akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya kira kita semua sepakat, ya, bahwa Allah sang Khalik, sang pencipta, bahwa di sana ada hari pembalasan yang namanya hari kiamat. Semua amalan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di sana. Nah, mereka yang mengimani dua hal itu, ya, fal yakul khairon, maka mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga mulutnya, jangan sampai melukai perasaan orang lain, jangan sampai melukai orang-orang yang ada di dekat kita. Pasangan kita, itu orang yang paling dekat dengan kita. Kita jaga lisan kita. Kita berusaha pasangan kita jangan sampai terluka. Tetangga kita, orang tua kita. Ya, ini bahaya ini. Ini urusan mulut ini, urusan lisan ini. Ini berbahaya ini. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu adalah sebuah hal yang tidak disukai oleh orang terdekat kita. Maka dari itu, kata hadis, fal yakul khairon aw liyasmut. Jikalau kita tidak sanggup, ya, tidak sanggup untuk berbicara baik, jikalau kita tidak sanggup untuk berkata baik, maka lebih baik diam saja. Ya. Diam itu lebih baik daripada kita ngomong tapi menyakitkan. Ya. Hafizul lisan, jaga lisan kita. Ini luar biasa ini. Ya. Menjaga lisan itu termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Orang yang berbicaranya enak, ya, menenangkan, menenteramkan, tidak menyakiti, salah satu poin orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dari kelompok yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala adalah mut'imul ji'an. Ya, ini berhubungan dengan sedekah tadi, ya. Orang yang senantiasa memberi makan orang-orang yang lapar. Orang-orang yang kekurangan, ya. Sudahkah kita memastikan, ya, bahwa saudara kita, tetangga kita makannya cukup, ya? Sudahkah kita jauh-jauhnya ke sana survei begitu, ya, mendata bahwa jangan sampai ada saudara dekat kita yang bingung nanti sahur mau makan apa, nanti buka harus dengan gimana? Karena pada saat itu Rasulullah SAW pernah menegur sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ketika ada tetangga, ya, tetangga Umar bin Khattab di hari kedua mau masuk hari ketiga ditemukan satu keluarga menahan perutnya karena 2 hari belum dapat makan, menggunakan batu-batu besar diikat di perutnya dengan kain untuk menahan rasa lapar sementara. Begitu. Diketahui oleh Rasulullah SAW, kemudian Mati lampu ya. Rasul mengingatkan, ya, kepada sahabatnya jangan sampai itu terulang kembali, ya. Jadi kita nggak boleh tidur lelap, tidur nyaman, posisi sedang enak-enak, tetapi tetangga kita masih kelaparan, seperti itu, ya. Dan yang terakhir adalah washaimur Ramadan. Nah, ada catatan di sini, ya, dalam keterangan yang lain, yang dimaksud dengan yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jemaah khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang meyakini, orang yang mengimani bahwa saum Ramadan ini, semua kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan, semua akan menjadikan bekal kebaikan bagi kita semua. Lelahnya kita, laparnya kita,
menjaga mulutnya kita, setiap ucapan kita membaca Al-Quran, maka kita harus meyakini, mengimani itu semua akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi Bapak Ibu harus kita yakini bahwa setiap kebaikan yang kita keluarkan itu akan kembali kepada kita. Ya, terutama di bulan suci Ramadan. Ya, beruntunglah Bapak Ibu yang masih diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan amanah rizki yang berlebih. Yuk kita sama-sama ya meyakini bahwa Ramadan ini mungkin yang terakhir bagi kita. Ya, mungkin kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya. Maka dari itu menggapai la'allakum tattaqun, menuju la'allakum tattaqun, menuju orang-orang yang bertakwa itu tentu tidak mudah. Harus ada perjuangan, harus ada lelah, harus ada lapar, harus ada keringat, harus ada perjuangan, dan tentu saja saling mengingatkan wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. 4 poin penting ya. Pertama, pahami Al-Qur'an, baca Al-Qur'an dan amalkan Al-Qur'an. Yang kedua, jaga lisan kita. Sekiranya menyakitkan, lebih baik diam. Yang ketiga, ibadah sosial kita, ya. Care dengan sesama. Dan yang terakhir, di bulan suci Ramadan ini, kita luruskan niat kita lempengkan tujuan kita, bahwa tiada lain tiada bukan, Ramadan ini tidak hanya menunaikan kewajiban kita saja, tetapi betul-betul harus ada dampak positif dalam kehidupan kita, menuju la'allakum tattaqun, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan Karim, Ramadan sangat baik bagi kita semua. Allah turunkan kasih sayang, Allah turunkan ampunan, dan Allah turunkan pembebasan kita dari siksa api neraka dengan syarat keyakinan dan keimanan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mungkin Teh Dian sementara. Baik Ustadz Nail, alhamdulillah jazakumullah khair Ustadz Nail untuk pemaparan ilmunya. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk antum dan juga membawa keberkahan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kita masih punya waktu setengah jam lagi ya, acaranya sampai jam 11. Kita persilahkan jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya, bisa di chat atau bisa raise hand ya. Boleh Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, Ustadz Nail, untuk menunggu ya pertanyaan dari jamaah yang lain, saya izin untuk bertanya duluan ya Pak Ustadz Nail. Mangga. Nah, jadi tadi kita kan sudah mendengar tentang menggapai derajat takwa. Nah, kadang itu sejujurnya saya ngerasa pengen banget untuk bisa selalu meningkatkan iman, ketakwaan, tapi kadang-kadang ada aja cobaan yang atau hal-hal yang bikin itu tuh jadi gak semangat lagi. Nah, itu tuh gimana nih caranya kita mempertahankan itu biar iman kita, takwa kita itu tuh naik terus gitu setiap harinya. Ya, terima kasih Teh Dian. Ini pertanyaan saya kira berlaku buat semuanya ya. Karena dalam hadis dikatakan iman itu adalah naik, kadang-kadang turun, naik lagi, turun lagi. Ya, seperti juga HP Android kita habis baterai dicas lagi, habis baterai dicas lagi. Nah, sehubungan dengan di saum Ramadan ini untuk menggapai derajat ketakwaan ini, maka ada beberapa amalan yang harus kita laksanakan. Di antaranya adalah bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, ya, dengan satu visi, ya. Misalnya di kantor ada yang senang baca Quran, maka kita hampiri, ya.
Misalnya di kantor ada yang senang misalnya buka kajian-kajian di YouTube, ya kita dekati, ya. Kemudian misalnya ada teman yang ilmu agamanya lumayan atau setaraf dengan kita bisa share dengan dia, tolong saling ingatkan ya. Misalnya nanti jikalau aku misalnya abai, lalai, kita saling ingatkan untuk sholat berjamaah, misalnya duhanya, seperti itu. Jadi di samping kita terus banyak istighfar, ya, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, ya, meluruskan niat, ya, mencaskan diri kita, ya. Perlu juga lingkungan yang mendukung, ya. Kalau misalnya si ayah di rumah lagi agak malas, kenapa ayah? Tegur sama ibu, ya. Ayo kita ngaji lagi, ya. Atau si ibunya lagi kurang semangat ngaji, ditegur sama si ayah. Ini sangat penting dalam kehidupan beragama kita. Ya, terima kasih, Teh. Suaranya, Teh. Oh iya, Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain Namanya ada pertanyaan? Iya, yang enggak beda lagi. APS. Scan Saya aja. sebenarnya masih ada pertanyaan lagi sih, Ustaz. Iya. Oh, ini Ini ada ada nih. pertanyaan Ya. dari Pak Kadiman. Wah, ini Bismillahirrahmanirrahim. guru saya beliau, Masya Allah. Oh ya, Jazakallah, alhamdulillah, Masya Prof. Allah. Assalamualaikum, Pak Kadiman. Baik, saya bacakan ya setelah pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada keraguan dalam memahami tafsir maupun makna dari ayat 183 surat Al-Baqarah, khususnya tentang prasyarat iman sebagai syarat untuk menunaikan ibadah saum. Mohon pencerahan Kiai Nail, bagaimana dengan saum mereka yang belum beriman? Nah, betul ya, Masya kebetulan Allah. saya juga sering lihat ada nih YouTuber suka bikin konten gitu, Ustadz. Mereka ikut-ikutan puasa gitu. Nah, itu bagaimana ya, Ustaz? Ya, mohon izin, Prof. Mohon izin. Ad-Dhaif, Al-Faqih. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi. Apa kabar, Prof? Sehat? Alhamdulillah wa syukurillah. Ini Pak Menteri ini Teh Dian. Ya, jadi malu ini menjawabnya ini. Jadi saya berusaha untuk menjawab semua amal ibadah kita itu akan diterima di sisi Allah dengan 3 syarat. Ya, setiap amalan kita, saum Ramadan, umroh kita, haji kita, sedekah kita, sholat kita, zakat kita harus memenuhi 3 unsur. Kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang pertama adalah harus didasari oleh iman. Ya, harus didasari oleh iman. Kalau tidak didasari oleh iman, maka sia-sia amalan kita. Ya. Iman itu apa? Iman itu artinya pamadegan ataupun keyakinan, ya, yang kokoh, yang kuat, ya, bahwa setiap apa yang kita lakukan itu semua perintah Allah dan akan kita serahkan kepada Allah untuk bekal kita nanti di hari pembalasan. Ini iman yang penting, harus kokoh, kuat, ya, semua itu didasari iman. Nah, yang kedua, syarat diterimanya ibadah kita itu, kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah harus ikhlas karena Allah. Ya. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah. Jangan, oh mohon maaf, Us, hari ini sedekah saya sekian. Tolong umumkan di masjid. Begitu kan? Ada beberapa seperti itu. Tapi tidak apa-apa juga sih bagi mereka hamba-hamba Allah yang memang sudah terbiasa dengan melakukan sedekah, mau ditulis namanya, mau hamba Allah, mau diumumkan di pengeras suara di lingkungan perumahan dan sebagainya. Buat mereka yang sudah terbiasa nggak apa-apa. Tapi catatan kami adalah ikhlas itu harus betul-betul murni, khalis, ya, murni khalis lillah. Ya, berapapun kebaikan kita, berapapun sedekah kita, zakat kita, ya, amalan kita betul-betul karena Allah. Dan yang ketiga syarat diterimanya amal adalah harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, contoh saja saya sering menerangkan kepada jemaah umroh yang akan berangkat. Insya Allah hari ini juga ada beberapa jemaah yang akan berangkat bersama kami di tanggal 1 April sampai 10 April. Ya, bahwa yang ketiga itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu atau tidak? Misalnya
dalam tawaf. Ya, Bapak Ibu ingin lebih karena merasa masih kuat. Nggak bisa. Ya, nggak bisa melaksanakan tawaf lebih dari 7. Sa'i. Wah, saya masih kuat, Ustadz. Saya boleh nggak 10? Biar pahalanya nambah. Nggak bisa. Ya, termasuk misalnya ada sholat ba'da subuh. Nggak ada. Kalau setelah tahiyat, kita sholat ba'da subuh, tak ada. Rasulullah tidak mengajarkan. Yang ada, tunggu 1 jam sampai 1,5 jam, kurang lebih, kita ngambil sholat syuruk, dilanjutkan dengan sholat duha. Nah, 3 hal ini insya Allah, mohon maaf, ya, yang menjadi syarat diterimanya seseorang, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Ustadz Nail untuk pertanyaan dari Bapak Kadiman. Kemudian pertanyaan kedua dari Kang Taufan Fauzi. Oh, ada pertanyaan lagi tapi melalui WA ya? Ya, Oleh Ustadz, Kang Dea ya? mohon boleh. Sebelum ke Kang Tovan, sebetulnya ini ada pertanyaan dulu Ustadz dari Ibu Kusuma, ini direct ke saya. Assalamualaikum, Ustadz. Selama ini sholat tahajud saya di bulan Ramadan tidak saya awali dengan sholat sederhana atau tanpa Ya. baca surat dan tanpa witir. Karena witir sudah dilaksanakan di akhir sholat tarawih. Bagaimana nih, Ustadz? Apakah apa yang harus saya perbaiki? Baik, Ibu, terima kasih. Insya Allah, karena Ibu kemarin belum mengetahui mungkin ya ilmunya. Nah, sekarang insya Allah saya punya dalilnya, ya. Panjang kalau disampaikan di sini. Insya Allah ada di kajian-kajian. Coba dilihat Ustadz Adi Hidayat dalam berbicara tentang sholat taraweh juga ada dalil-dalilnya. Jadi kalau yang sudah nggak apa-apa, Bu. Ya, ke depan misalnya malam ini Ibu ingin melaksanakan sholat tahajud, ya, maka setelah witir kita tutup di sholat taraweh, kita bangun lagi ya di sepertiga malam, kemudian ngambil 2 rakaat sederhana atau 2 sholat ringan, lanjut dengan sholat tahajudnya. Minimal 2 rakaat dengan witir, seperti itu. Mohon izin. Insya Allah yang sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Baik, begitu jawabannya ya untuk tentang sholat tahajud setelah witir. Kemudian pertanyaan dari Kang Taufan, Pak Ustadz, apa dengan ketakwaan akan menjamin kita masuk surga? Masya Allah, Kang Taufan ini pulang umroh langsung semangat begini, jadi langsung hijrah ini beliau. Kang Taufan dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin, ya, dijanjikan bagi mereka orang yang bertakwa. Itu beberapa kali dalam Al-Quran. U'iddat lil muttaqin, artinya ini diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Siapa itu? Surga. Ya. Pastikan diri kita betul-betul taat dengan aturan Allah, taat dengan contoh Rasulullah SAW, maka dipastikan surga menanti Kang Taufan dan keluarga semuanya, insya Allah. Baik, begitu Kang Taufan ya. Insya Allah jadi jaminan untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah surga, dan itu sudah janji. Dan berkali-kali Ustaz ya dikatakan dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Betul. Baik, kemudian ada pertanyaan. Ada lagi Teh Dian ini, ada yang japri lagi ke saya dari jamaah Teh Dian. Oh, baik. Ustadz, izin pertanyaan terakhir barangkali Ustadz ya. Ustadz, ada pertanyaan dari jamaah. Unsur-unsur apa saja sih Ustadz yang mendasari ketakwaan dan menguatkan ketakwaan kita, Ustadz? Klub itu gimana, Kang Dea? Ini pertanyaannya Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya unsur-unsur apa saja yang mendasari ketakwaan dan apakah unsur-unsur dapat membuat ketakwaan kita semakin kuat? Baik. Saya berusaha mencoba untuk menjawab. Mohon izin Pak Rustam dan guru-guru saya yang ada di sini. Ya. Indikasi seseorang memiliki ruh takwa,
Ya, indikasi seseorang memiliki jiwa takwa itu bisa nampak sebetulnya, ya. Orang-orang beriman itu kan pertama dari athar sujudnya. Ya, athar sujud itu tidak harus melulu di jidatnya ada tanda, tapi juga orang yang rajin berwudu, ya, satu misalnya. Kemudian dalam ayat yang lain, eh, orang yang istiqomah mendawamkan sholat tahajud itu Allah akan kasih jabatan maqam mahmuda. Ya, ini kan jelas ya. Orang yang istiqomah dengan sholat malam, dikala orang lain tidur, dikala orang lain terlelap, beliau bangun, ya, berkomunikasi dengan Allah, mengadukan semuanya dengan Allah, ya, curhatnya dengan Allah, bukan dengan media sosial, ya, semuanya dengan Allah. Maka itu salah satu indikasi ketakwaan. Kemudian misalnya ada dalam hadis disebutkan orang-orang yang bertakwa itu adalah ketika dia memberi, maka tangan kirinya itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ya, saking dia itu betul-betul ya ikhlas karena Allah. Memberi itu ringan bagi dia, ngasih orang, ngasih orang, ngasih orang. Seolah-olah tangan kirinya itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ini menunjukkan bahwa level derajat ketakwaan dia itu Masya Allah gitu, ya. Termasuk rutinitas saum sunnah, ya. Saum sunat, orang lain makan-makan di sana sini, tapi dia istiqomah menjaga contoh Rasulullah SAW. Ya, dan beberapa amalan-amalan yang lain. Ya, ini indikasi-indikasi ataupun unsur-unsur bahwa seseorang itu menuju kepada ketakwaan, insya Allah. Ya, meskipun tidak lepas bahwa manusia ini adalah mahalul khata, ya, tapi sebaik-baiknya yang bersalah itu adalah yang cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Kang ya. Ron Ustadz. Baik Ustadz, di chat Zoom ini ada 2 pertanyaan terakhir Ustadz ya. Yang pertama itu dari Bapak Dedi Juanda. Beliau, Ustadz min sama hatikum, beliau meminta untuk penjelasan tentang sholat ringan karena tadi sepertinya kurang jelas oleh beliau. Baik. Begini Pak Haji Dedi, ketika semua umat ya sudah terbiasa dengan sholat tahajud, ya, maka ada beberapa ulama yang mengatakan meskipun di bulan suci Ramadan kita ini sudah ada sholat taraweh, ya, jadi sholat taraweh ini seolah-olah ibadah khususiyah di bulan suci Ramadan, meskipun ada yang mengatakan bahwa itu juga sama dengan nilainya dengan sholat tahajud. Nah, bagi mereka yang sudah terbiasa dengan sholat tahajud, maka ini tidak bisa digantikan. Ya, jadi sholat taraweh sendiri dilaksanakan. Nah, menuju sholat tahajud ini ya, pernah ditemukan dalam hadis itu bahwa Rasulullah SAW ketika bangun ya mengambil wudhu kemudian melakukan 2 rakaat sholat ringan. Ya, iftitahnya ya ada orang yang mengatakan Allahumma ba'id, ada juga yang mengatakan wajah tu wajhil ladina. Khusus untuk iftitah sholat ringan 2 rakaat itu, subhanallah dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ya, lanjut ya, Al-Fatihah, sujud, ruku, balik lagi ke atas, Al-Fatihah, ya, ruku dan sujud, kemudian salam. Baru dilanjutkan dengan sholat tahajud yang biasa Bapak dan Ibu laksanakan dan ditutup kembali dengan witir. Nah, kecuali katanya ada beberapa mengatakan ketika sholat tahajud, punten, ketika sholat taraweh, ya jangan ditutup dengan witir, ya jangan ditutup dengan witir. Misalnya ngambil 8, nih, ambil 8, kemudian dilanjut dengan sholat tahajud, maka dia bisa langsung tambah lagi 8 tambah witir 3. Nah, ini nggak ada lagi khofifaten kalau itu. Ya, kalau tarawehnya dia nggak witir, maka bisa langsung pas bangun sepertiga malam, lanjut lagi 8 rakaat ditambah 3 witir seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustadz Nail. Kemudian pertanyaan terakhir dari Bapak Edmar Lutfi Kamal. Pak Ustadz, cara sabar di bulan Ramadan bagaimana supaya ikhlas seperti itu? Masya Allah. Ini bukan Bapak ini adik saya ini Edmar, Oh, cucunya Pak Haji Panji ini, cucunya Pak Dokter Panji ini. Apa kabar Edmar? Sehat? Ayo kita umroh lagi yuk. Ajak nih sama kakeknya semuanya Edmar. Sehat ya? Baik, Edmar, bagaimana supaya kita bisa sabar dan ikhlas dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan seperti itu ya tadi ya. Nah, jadi sama juga ya, kita juga sama semua bersabar, berusaha untuk ikhlas karena sesungguhnya hidup ini kan ya ya ada ujiannya, ada masalah, nggak mungkin setiap manusia itu tidak punya masalah, tidak mungkin ya. Masalah A, B, C dan D. Tapi yang namanya sabar sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai bentuk manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, kita mengikuti semua aturan dalam agama kita. Aedmar disuruh sama ayahnya, ibunya, sama ustadznya untuk saum Ramadan. Aedmar harus ngaji. Males ngaji itu ustadz, ya pelan-pelan dipaksain, kasih motivasi diri, kasih motivasi supaya gimana sih caranya supaya tahun ini aku bisa Ramadannya lebih baik lagi. Nah, jadi sabar dan ikhlas itu harus timbul ya dan muncul dari diri sendiri supaya kita mencapai ke sana. Ya. Jadi ketika malas, ya, ketika marah-marah, ya, jangan dibiarkan, harus kita lawan. Ya. Akhirnya harus melawan itu. Caranya apa? Ya sabar. Ya Allah, aku punya Engkau. Ya Allah, saum Ramadan ini adalah perintah Engkau. Berarti Engkau tahu dengan kualitas dan kapasitas aku. Gitu ya Edmar ya. Insya Allah. Gaspol Edmar. Semangat terus. Salam buat kakeknya, buat keluarga besar Pak Haji Panji. Ya. baik. Terima kasih Ustadz. Karena waktunya sebentar lagi sudah jam 11 dan pertanyaan dari Kang Edmar tadi adalah pertanyaan terakhir. Sebelum benar-benar kita tutup kajian pada hari ini, mungkin barangkali Bapak Rustam ada yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Tidak ada sebetulnya, tapi saya ingin menyapa saja. Senangnya, apa kabar? Alhamdulillah, Bapak. Semoga sehat. Dan juga untuk Bapak dan Ibu sekalian, ini alhamdulillah dan terima kasih sudah bersedia hadir pada Zoom hari ini. Ada beberapa yang, bukan beberapa, hampir semuanya saya kenal dengan baik yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih. Semoga kajian seperti ini bisa secara konsisten kami selenggarakan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Insya Allah, mungkin setelah Ramadan ini kita bisa kembali lagi menyelenggarakan kajian pada subuh. Pada subuh seperti yang biasa kita lakukan sebelum Ramadan, setahun yang lalu. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Nail dan teman-teman sekalian, dan terima kasih untuk para peserta. Pak, saya manggilnya Pak Kakak ya, Pak Kakak, Pak Kadiman, terima kasih, Pak keluarga Dr. Panji dan yang lain-lainnya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon doanya supaya kami bisa istiqomah untuk memberikan layanan dalam bentuk kajian-kajian seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Nail, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair untuk pembahasan pada kali ini. Jadi kesimpulannya Ustadz ya, cara kita menggapai takwa itu adalah dengan meningkatkan sholat, Al-Quran kita baca, kita pahami, kemudian kita amalkan, dan juga bersedekah terutama di bulan Ramadan ini. Dan seperti yang sudah Ustadz jelaskan tadi,
bahwasanya jaminan untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah surga dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Seperti Ustadz. Baik, sebelum saya tutup kajian online pada hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa informasi dari Khalifah Tour, bahwasanya di Khalifah masih tersedia beberapa program umroh, yaitu umroh Khalifah, umroh Alif, dan juga umroh Mumtaz untuk bulan Syawal, yang mana keberangkatannya itu ada di tanggal 3 dan 6 Mei. Bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dikabarkan kepada tetangganya, kepada saudaranya, atau Bapak Ibu sekalian ingin berangkat umroh lagi, kami persilahkan untuk bisa menghubungi kantor Khalifah Tour. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari kajian online ini, insya Allah, dan mudah-mudahan ke depannya kita selalu bisa meningkatkan iman kita, selalu bisa meningkatkan takwa kita, sampai betul-betul Allah mengakui bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang muttaqin. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita sesi perfotoan terlebih dahulu ya. Boleh di on cam kameranya? Dibantu oleh Kang Ega untuk perfotoannya. Siap semuanya Bapak Ibu? Saya hitung ya Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kajian kali ini. Mohon maaf nggak sempat nyapa Uwi. Apa kabar? Oh, Gurunda. Alhamdulillah. Gurunda, mohon maaf. Afan double zoom soalnya. Oh iya. Saya malu nih, Masya Allah. Mohon Masya izin. Allah. Makasih Gerunda, jazakallah. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kemarin ikut itu tausiah dari Ustadz Wijayanto di Gedung Adaro di Menara Kuningan. Bagus banget. Yang benar. Alhamdulillah. Emang dia Adaro ikut di cyber. Iya, di 2. cyber Ustadz kemarin. Kok nggak nyapa-nyapa? Tuh. Kan nggak berani, kan katanya jadi jenazah, jadi digereng ke sana, gereng ke sini, diem aja, Pak. Mas Wid, itu Ye. Pak Kadiman itu senior saya. Ya. Satu jurusan, cuman beda kepintaran aja. Beliau mencapai jadi menteri, kalau saya cuman pengurus travel aja. Ya. Beda menteri, beda nasib ya. Beda nasib. Beliau ikut umroh bulan Mei tahun lalu ya, Pak? Setelah Ya, haji, bulan Pak. Mei, alhamdulillah. Setelah haji, ya. Satu keluarga besar, Masya Allah. Kemarin ini lagi tren keluarga besar berangkat umroh. Ada keluarga Dokter Panji juga kemarin, satu keluarga besar ya. 12. 12, Masya Allah. Pak Ya. Dokter Andika sehat? Alhamdulillah sudah. Apa kabar Pak? Masya Allah. Oh, alhamdulillah. Pak Wijayanto, Pak Sultan Wijayanto, apa kabar? Alhamdulillah, Dok. Alhamdulillah, Dok. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah ikut gembira Dokter Andika sudah sehat ya. Itu Amin, Pak. Ya, Pak. dosen Terima kasih. favoritnya keponakan saya, Amania. Anaknya Dokter Halida, Pak Rustam. Oh, di kuliah Iya kan? waktu di mana? Spesialis mata juga. Oh, iya. Di Solo, di Solo. Di Solo. Solo. Dokter Andika Iya. itu sama ibu juga dokter, sama dua-duanya itu. Iya. Iya. Oh iya, Pak Dokter Andika, Pak Dokter itu yang mengoperasi ayah handa saya almarhum. Waktu itu, Masya Allah. Terima kasih. Siapa ya Pak? Siapa lagi Pak? Iya, pasti bakal lupa kalau Prof. Andika bakal lupa. Tapi saya masih jadi ingat darinya. Masya Allah. Kita umroh nanti bareng, Insya Allah. Ya, Insya ya. Allah. Amin, Pak. Insya Allah. Itu sama-sama ini Perjami Iya. Persatuan Dokter Mata. Ya. Dengan Dokter Panji ya, Masya Allah. Oh Iya, iya, Dokter Dokter Panji, dong. Panji juga Dokter dokter Panji, mata. apa-apa, dong. Betul. Aduh, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Zoom ini. Ya, terima kasih sekali. Ya, ini saya mari double zoom. Saya pamit duluan.
Monggo Mas. Ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Teh Dea? Teh Dea, Kang Dea, Teh Dea. Teh Dea, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi silaturahmi ya Ustaz. Iya betul, Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kajian berikutnya. Amin, amin, amin. Baik amin. Ustaz dan Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.